juga jangan jangan mau namanya males mengedifikasi downline, ya. Kenapa? Karena orang itu butuh diapresiasi. Wah, selamat ya, gitu ya. Mbak Anissa Rufa nih, selamat. Udah cair reward plan B, padahal beliau adalah ibu rumah tangga yang punya kesibukan banyak sekali. Nah, itu teman-teman, fungsinya yang dibilang sama owner kemarin, harus jaga komunikasi dengan downline. Sehingga kita tahu, minimal kita tahu basicnya apa, tinggal di mana, kerjanya apa. Ya, jadi edifikasi itu fungsinya itu tadi teman-teman. Bagaimana eh, ketika upline kita datang itu akan disambut dengan luar biasa oleh downline-downline kita. Nah, kadang-kadang kita juga harus edifikasi crossline. Banyak orang yang tidak mau mengedifikasi lah. Nanti kalau saya edifikasi dia, saya terlihat kecil. Benar nggak? Tapi teman-teman jangan berpikir seperti itu. Karena begini, where is the humbleness? Di mana rasa rendah hati ketika kita tidak mau mengangkat orang lain? Ya, karena gini, prinsip hidup saya ya, ketika kita memberi, when we giving, the more we giving, semakin banyak kita memberi, the more we can get. Semakin banyak yang kita bisa dapat. Ya, jadi seperti malam ini saya berbagi kepada teman-teman, insya Allah nanti juga saya dapat banyak hal-hal kebaikan setelah saya berusaha untuk meluangkan waktu bisa sharing sama teman-teman malam hari ini. Oke, yang ketiga, cepat aja ya. Yang ketiga adalah konsultasi. Ya, teman-teman. Konsultasi di dalam bisnis jaringan itu prinsip saya adalah positif down, negatif up. Saya ulangin. Positif down, negatif up. Maksudnya apa, teman-teman? Di dalam tim kita, segala sesuatu yang positif. Contohnya, ya, testimoni, testimoni bonus, testimoni produk, motivasi-motivasi itu harus disampaikan kepada mitra kita ke bawah. Jadi positif down. Oke. Okay? Negatif up, semua komplainan-komplainan ya, produk kopi Mintagi yang luar biasa lamanya ditunggu-tunggu. Misalnya cairin bonus terus ada kesalahan nggak masuk, mungkin salah nomor rekening, atau apapun permasalahannya di lapangan, itu teman-teman harus ke atas. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Misalnya nih, udah lama nih nunggu kopi. Itu kan kita dongkol gitu misalnya ya. Terus kita curhat sama member kita ke bawah. Iya nih, kok lama banget nih kopi. Lah, mereka itu belum siap untuk menerima segala yang negatif. Akhirnya malah mereka jadi down. Aduh, kenapa nih? Jadi lama juga ya. Jadi nggak ada solusi gitu loh. Ketika kita menyebarkan hal-hal negatif itu ke bawah. Nggak ada solusi. Makanya negatif itu ke atas. Positif itu di bawah. Iya, salam kenal. Ini Pak Tatang ya atau Mas Tatang. Salam kenal ya semuanya. Udah 546. Semoga bertahan ya sampai akhir walaupun ngantuk-ngantuk. Sayang banget karena ilmu ini benar-benar saya dapatkan sekitar 8 tahun dari 3 multi level yang pernah saya ikutin. Ya. Jadi sayang sekali nggak ikut. Nah, konsultasi itu gunanya apa? Konsultasi gunanya untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran, menghemat uang. Kenapa? Karena kita sudah meminimalisir kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh nih, saya sebagai leader, ya, saya udah bikin acara yang ngabisin duit nih, ratusan juta, puluhan juta nih nomboknya. Nah, kalau teman-teman nggak konsultasi ke upline-nya atau ke top leader-nya, teman-teman akan ngulangin hal yang sama. Contoh saya mau ke rumahnya Mbak Asni di Manado, misalnya nih, saya mau ke sana tuh Manado ya. Mbak Asni lagi jaga warung. Saya mau ke tempat Mbak Asni nih, tapi saya nggak konsultasi dulu ke Mbak Asni. Mbak, nanti saya lewat jalan mana ya? Habis dari bandara nanti saya kemana ya? Nah, nyampe nggak saya ke rumah Mbak Asni? Mungkin nyampe, tapi butuh berhari-hari nyasarnya dulu yang banyak. Ya, tetapi ketika kita konsultasi, Mbak Asni saya mau ke rumahnya nih lewat mana nih? Iya Mbak, nanti belok kiri. Mbak jangan lurus ya. Di lurus itu nanti ada lubang buaya gitu ya. Jangan ke kiri juga, ke kiri ada jurang. Nanti ke kanan aja gitu. Jadi kita udah menghemat waktu nih. Menghemat waktu, menghemat kesalahan. Supaya kita nggak ke lubang buaya, supaya kita nggak jatuh ke jurang. Paham ya teman-teman? Jadi konsultasi itu buat meminimalisir kesalahan. Nah,
Konsultasi itu teman-teman, maksudnya itu kan curhat nih ceritanya kita ke upline. Nah, yang dicurhatin itu jangan masalah yang mewek terus, nangis terus, baperan terus. Ya, kita upline bukan tong sampah gitu. Jadi, teman-teman konsultasi itu, teman-teman screenshotin tuh jaringannya. Misalnya nih pohon jaringan. Kirim ke top leadernya, kirim ke upline-nya yang aktif. Aktifnya hanya di Basu ya, bukan yang upline yang aktif di mana-mana ya. Paham ya maksud saya? Carilah upline itu yang aktifnya cuma di Basu, bukan upline yang aktifnya di mana-mana ya. Upline terus kasih tahu, nih jaringan saya nih plan. Nah, ini gimana nih baiknya nih plan? Saya harus taruh jaringan saya di mana dulu nih, simpan jaringannya di mana dulu nih. Nah, saya pertama kali join di Basu, saya juga nanya sama Pak Haji Daud langsung. Bos, ini jaringan saya, Bos. Saya ngisi yang mana dulu? Dibilang, Bos, ya udah kamu isi kiri sama kanan aja dulu sampai passive income. Dan itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Pemetaannya harus benar. Kamu harus punya member di setiap provinsi. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, gitu. Jadi harus konsultasi sering-sering. Jangan berharap upline-nya yang bakal nyariin satu-satu. Susi, Susi, kamu di mana Susi? Ayo konsultasi. Itu nggak bakalan terjadi, teman-teman ya. Jadi jangan upline yang nyariin kalian. Kalian yang harus nyari upline-nya yang aktifnya yang mana. Ya, kitanya yang aktif. Karena upline kita tuh udah menghandle ribuan orang gitu. Nggak mungkin dia sempat berpikir untuk nelpon kita pada hari itu. Jadi kita terus yang ngingetin, saya mau konsultasi nih plan, bisa nggak jam segini? Nah itu harus dikejar upline-nya, ya. Kemudian yang terakhir adalah no cross lining. No cross lining itu maksudnya begini teman-teman, ini pondasinya sangat bagus karena saya pribadi kan ibu sama ayah saya kan warga negara Malaysia. Nah, saya pribadi ketika pindah ke Indonesia itu di 2013, itu saya sangat kaget gitu loh di Indonesia. Kenapa? Jadi pernah nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak? Coba dong di Kedengar, komen. kedengaran kok. Oke, oke banget. Oke banget ya, makasih. Mungkin volumenya kurang ya. Aku rasa suaraku udah ngegas banget nih. Ya, jadi teman-teman no course lining. Jadi ceritanya gini, di Indonesia itu aku pernah kayak, duh kok macet banget sih di depan. Aku bawa mobil, terus ada macet banget nih di depan nih. Kenapa nih? Nah, ternyata di situ ada orang yang jatuh gitu ya, orang yang jatuh. Yang nolonginnya itu satu dua orang, tapi kenapa jalanan macet? Ternyata pengendara mobil dan pengendara motor itu pada melipir buat fotoin, buat videoin, bahkan ada yang siaran langsung gitu ya. Jadi bukannya keponya gitu loh, no cross line itu maksudnya dia kepo banget loh sama urusan orang lain gitu, sehingga akhirnya yang tadinya mau ke kantor on time jadinya telat gitu loh karena kepo sama urusan orang lain. Nah, no cross lining itu maksudnya bukannya tidak membantu cross line ya, salah. No cross lining itu maksudnya adalah tidak kepo sesuatu yang bukan berada di ranah ataupun di jalur kita. Ya, jadi seandainya kita balapan nih, kita nggak usah lihat kiri, lihat kanan, kita fokus aja nih sama jalur kita. Mau tuh orang lain gimana, ya itu urusannya dia. Mau dia jual di bawah harga kek, mau dia jualan murah di Shopee kek, mau dia itu udah ada yang ngurusin teman-teman. Udah ada perusahaan yang bakal ngelacak tuh orang di mana. Jadi itu bukan urusan kita gitu loh. Kita cuma ngingetin tapi jangan terlalu kepo dan banyak yang ngurusin itu nggak usah. Ya. Jadi teman-teman gini, eh kita adalah kita begini nih, terus kita ada orang di bawah kita begini kan. Orang di bawah kita kan adalah yang namanya downline, ya. Downline kita itu adalah namanya inline. Inline maksudnya adalah mereka itu harus yang kita urusin karena mereka masih inline, satu jalur sama kita. Upline kan di atas kita nih. Upline di atas. Upline itu udah crossline. Paham? Bagi saya, oke, contoh ya, contoh nyata. Bagi saya, top leader Maharani adalah crosslining. Crosslining saya. Bagi dia, saya adalah inline. Oke? Jadi, karena top leader Maharani saya itu adalah crosslining, menurut saya crossline, saya nggak akan ngurusin berapa banyak bonusnya dia. Nggak pernah tanya-tanya, bonus kamu berapa sih?
bandingin bonus saya segini. Nggak pernah. Saya nggak pernah menuntut support, top bikin promo dulu dong. Nggak pernah. Ya, makanya kemarin pas promo HRV atau apa, saya menyalip sedikit dari bonus upline saya. Ya, gitu teman-teman. Jadi, kenapa kita harus menganggap upline kita adalah crossline? Karena ketika dia closing, belum tentu dia taruh di bawah jaringannya kita. Benar nggak? Pasti upline, ya, ketika dia closing, dia juga pasti ingin mengembangkan jaringan-jaringannya yang lain. Makanya kita jangan mau bergantung kepada upline. Terlalu beresiko menggantungkan impian kita kepada orang lain, kepada upline, kepada downline. Terlalu beresiko, teman-teman. Ya, kalau upline-nya baik, full support, ya alhamdulillah, kitanya bergerak, maju, berkembang. Tapi gimana kalau upline kita cuek-cuek bebek? Ya, otomatis kitanya down kalau kita mengharapkan upline kita itu full support 24 jam buat kita. Ya, jadi no crosslining itu sekali lagi jangan pernah kepo yang bukan urusan kita. Mau bonus upline-nya kita berapa kek, yaitu alhamdulillah rezekinya dia. Tidak mengurangi bonus kita, kan bener. Kan upline saya dapat bonus dari perusahaan, bukan bonus saya dikurangin untuk bayarin dia. Enggak. Jadi hanya fokus aja ke jaringan kita ke bawah, teman-teman. Ya, tapi ingat, upline yang baik pasti akan kasih support tanpa diminta. Gitu. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya, kita lanjut. Udah paham ya 4 pondasi sukses di Basu. Pertama, learning and teaching attitude. Kemudian edifikasi, bagaimana meningkatkan citra. Kemudian konsultasi, sering-sering konsultasi ya ke upline-nya. Tapi konsultasi itu jangan meminta persetujuan juga. Misalnya, Mak, aku pengen ngajak orang pindah jaringan nih, boleh nggak? Boleh nggak? Udah dibilang sama upline-nya, nggak boleh, nggak boleh. Tetap aja ditanyain terus sampai boleh. Nah, itu jangan. Ya, nggak boleh. Nanti aku kasih tahu lagi ya, pondasi yang kelima sebenarnya ya. Tapi nggak aku tulis di sini. Yang keempat tadi no cross lining. Nah, pondasi kelima itu sebenarnya adalah integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang mahal harganya. Ya, mahal harganya, teman-teman. Kejujuran itu mahal. Walaupun perusahaan nggak tahu kita mindah-mindahin jaringannya orang, walaupun perusahaan nggak tahu, tapi ketika kita memiliki integritas, kita nggak akan mau. Itu namanya integritas. Ya, tahu dan tidak tahu. Bekerja tanpa diawasin. Bertanggung jawab tanpa diminta. Itu teman-teman. Ya, jadi harus menjaga integritas. Kalau semua pemain network jaringan ini ya, profesional networker ini semuanya adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, tidak akan ada yang jual harga murah di Shopee. Tidak akan ada yang jual murah di marketplace. Tidak akan ada pindah-pindah jaringan. Kenapa? Integritas. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendapati suatu saat nanti amit-amit jaringannya diambil sama orang, bilang aja ya nggak apa-apa. Dia gabungnya ke leader yang tidak punya integritas. That's all. Ya, dan ingat karma itu berlaku. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan kita rasakan ke depannya. Gitu teman-teman. Jadi kalau saya sarankan, kalau saya selalu bilang ke member-member saya sendiri di Freedom Squad, kalau kalian nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Ya, gitu, jangan nyubit orang kalau nggak mau dicubit. Kalau udah siap dicubit orang, ya udah nggak apa-apa, cubit aja. Tapi ketika ID kalian di SP1, SP2, SP3 dan kemudian diblokir, saya tidak akan bertanggung jawab karena saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalnya kita jujur aja bisa kaya raya, kenapa kita harus culas? Begitu teman-teman. Kemudian ada pondasi lain yang mungkin saya nggak tulis di sini, teman-teman bisa catat juga, yaitu duplikasi. Duplikasi hal-hal yang mudah, yang sederhana. Contohnya ketika home sharing itu jangan seperti yang dibilang owner ya, jangan di tempat-tempat mahal. Kalau tempat-tempat mahal itu nggak bisa diduplikasi sama semua orang. Home sharing ngadain makanan berat gitu ya. Ya mungkin bagi kitanya kita bisa gitu. Dan bagus sedekah makanan buat member-member. Tapi member kita akan berpikir, aduh nanti kalau saya disuruh home sharing saya nggak bisa. Saya nggak punya dana buat membiayai orang sebanyak itu makan. Akhirnya duplikasi home sharing itu nggak jalan gitu teman-teman. Jadi lakukanlah duplikasi itu yang simple, yang mudah ditiru ya. Kemudian komitmen, kemudian juga buku.
pertemuan, CD. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya tuh ngajarin member tuh ya, itu dari buku. Kenapa? Kalau misalnya nih saya ngomong, ih Mbak Maulida Fajri, orangnya malas banget sih, kamu kok malas banget gitu. Nah, pasti orangnya tersinggung kan. Tapi ketika saya bilang, Mbak, beli nih buku. Terus dia baca. Mbak Maulida baca. Tidak ada orang yang malas itu bisa sukses. Nah, kira-kira dia baper nggak sama buku? Kan enggak. Karena buku yang ngomong, bukan upline-nya yang ngomong, ya. Jadi itu pentingnya juga kita sering-sering baca buku, teman-teman. Oke, next. Nah, udah 577 nih, Masya Allah. Di screenshot dong, teman-teman. Apa pentingnya belajar dari kesalahan? Ya, yaitu tadi ya, menghemat-hemat waktu, ya, menghemat tenaga, supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang saya bahas next 7 kesalahan berbisnis di Basu. Udah kelihatan yang pertama, oke. 7 kesalahan berbisnis di Basu supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan ini ya. Yang pertama itu adalah nggak tahu marketing plan. Ma, aku tahu marketing plan, tapi aku nggak bisa ngajarin ke memberku. Memberku kalau dijelasin tuh nggak paham. Itu artinya kalian tidak tahu. Karena yang dibilang tahu itu adalah ketika kita paham dan kita ngajarin orang, orang itu paham, itu baru yang namanya tahu. Kalau kita paham, pas kita ngajarin orang lain nggak paham, itu artinya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu jelasin sampai orang paham. Begitu teman-teman. Jadi harus tahu marketing plan. Jadi kenapa harus paham marketing plan? Jadi ketika kita dibolak-balik, ditanya, bagaimana ketahanan perusahaan? Apakah yakin bakso ini bisa long life? Minimal WD-nya 50.000, murah banget. Ketahanan perusahaannya gimana? Kenapa RO dipisah? Kenapa RO itu nggak digabung aja di Silver? Nah, kalau kita nggak tahu marketing plan-nya nih, kita akan "Ah, apa ya? Kenapa ya?" Kita bingung jawabnya, benar nggak? Jadi closingannya tadi itu yang saya bilang closingan paus, misalnya leader besar di multi level lain, pas nanya itu kita nggak tahu jawabnya IUEO, akhirnya nggak jadi join. Padahal marketing plan kita tuh udah sangat bagus. Ya, itu nanti teman-teman bertanya deh ke leadernya ya. Kesalahan yang kedua adalah tidak menguasai produk. Ya, boro-boro gitu ya tahu tentang produk, make aja enggak. Gimana sih rasanya Royal itu Royal Appetit? Dia bilang, oh iya rasanya pahit gitu. Padahal rasanya madu, kayak ada anggur-anggurnya manis. Gimana sih rasanya kopi? Harus ditambah gula lagi nggak? Iya, tambahin aja gula. Padahal rasanya udah manis, ya. Nah, untuk kolesterol minum apa? Untuk asam urat minum apa? Nah, teman-teman harus tahu minimal basicnya aja dulu. Tuh produk komposisinya apa, buat apa. Udah, itu aja dulu yang tahu yang inti-intinya gitu loh. Ya, nggak usah paham deh dalamnya tuh ada kurkuma apa gitu nama latinnya, yang penting tahu aja dah di dalam Royal Appetit itu ada pegagan. Pegagan itu bisa meningkatkan kecerdasan otak anak, bisa bikin anak daya tangkapnya lebih bagus, ya. Jadi harus tahu inti-intinya aja kopi itu dari apa gitu, jadi harus tahu ininya, komposisi produk, terus manfaatnya apa aja. Dan kemudian juga harus tahu cara minum, dosisnya gimana. Jangan sampai kita salah kasih tahu orang. Iya Pak, gimana minum kopinya Bu? Iya Pak, 3 kali sehari. Hancur lututnya tuh Bapak ya, kalau 3 kali sehari dia minum kopi Mintagi, teman-teman. Jadi gitu, jadi harus tahu ya komposisinya dan cara minumnya seperti apa ya, supaya nggak salah gitu ke customer kita ataupun ke member kita. Next, kesalahan ketiga. Tahu nggak kesalahan ketiga? Kesalahan ketiga itu adalah menganggap bisnis ini autopilot. Teman tahu mobil Tesla? Mobil Tesla yang kalau di jalan itu dia bisa autopilot, dilepas aja setirnya, dia akan mengikuti jalur, dan tiba-tiba kita udah nyampe aja di tujuan. Itu namanya autopilot. Ya, bisnis ini bukan bisnis autopilot. Bisnis ini kita nggak bisa main rekrut tinggal, rekrut titipin upline, rekrut masukin grup titipin upline. Ya kayak gitu nggak bisa, teman-teman.
Karena ini banyak sekali terjadi pintar merekrut, tidak pintar membina. Mau kalian, yes benar, mobilnya Elon Musk. Jadi mau kalian itu pintar rekrutnya 1.000 orang, tapi nggak dibina, sama aja hancur. Hancur jaringan. Ya, lebih baik kita ngerekrut 10 orang, tapi 10 orangnya itu kita bentuk menjadi leader yang kuat. Sehingga leader ini bisa menghasilkan pion-pion lain, itu jauh lebih bagus daripada kita merekrut 1.000 orang, tapi kemudian kita tinggalin. Ya, jadi fokus menciptakan pion, bukan mengumpulkan poin. Jangan kebalik. Banyak orang yang fokus ngumpulin poin, ninggalin pion. Harusnya dia fokus menciptakan pion sehingga poinnya naik. Walaupun bertahap. Ya, banyak orang yang udah deh, yang penting input aja dulu, belanja aja dulu, tembak aja dulu. Nah, itu salah. Kita tuh bagaimana caranya bisa menjadikan orang itu dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu dan jadi cerdas. Bagaimana memindahkan apa yang kita tahu ke otak mitra-mitra kita sampai dia juga tahu. Nah, itu baru namanya leader yang berhasil. Ya, jadi leader yang berhasil adalah leader yang berhasil menciptakan para leader. Jadi bukan leader yang menciptakan banyak followers, ya. Jadi ingat, bisnis ini bukan autopilot. Jadi jangan sesekali mulai malam ini, kalau masih ada yang rekrut, taruh di grup terus tinggal, mulai malam ini bertaubat. Ya, kalau mau sukses, mulai malam ini harus bertaubat. Harus menjalin kedekatan dengan mitra-mitranya. Nah, yang keempat adalah nggak suka presentasi aku, bos. Nggak suka ikut training, bos. Kadang-kadang banyak aja alasannya. Aku kuotanya habis, nggak bisa ikut Zoom. Aku sibuk, ini nggak bisa ikut training. Ya, padahal presentasi dan training ini disitulah tempat menularkan energi positif, menularkan ilmu, ketemu dengan orang-orang yang sevisi buat dibersihin lagi sampah-sampahnya dari luar. Paham nggak? Kita kan di luar sana tuh kadang-kadang menerima penolakan, ya. Udah capek dong kayak eh, nggak dulu deh mak, ntar dulu deh. Tapi gua rasa kalau di Basu itu bisnis anti penolakan ya 100.000. Tapi seandainya pun di luar sana kita mendengar cemoohan-cemoohan orang nih, aduh kayaknya tuh bisnis nggak bagus deh, bisnis itu kayak tipu-tipu deh. Udah loh banyak banget loh orang gagal di bisnis multilevel, nggak usah ikut. Nah, semua hal itu kan harus dipositifin lagi tuh. Disitulah fungsinya kita mengajak dan kita sendiri harus ikut tim kita itu di training-training dan pertemuan-pertemuan. Di situ nadinya sebuah bisnis network itu adalah di pertemuan, teman-teman. Ya, jadi nggak harus di hotel mewah. Ngumpul di rumahnya kalian juga makan gorengan, ngerujak bareng sambil ngomongin bisnis lebih bagus daripada ngomongin orang. Ya. Yang kelima adalah fokus pada penjualan pribadi alias konvensional. Oke, teman-teman. Di sini gini, teman-teman. Ketika kita udah gini, banyak orang yang sukses itu karena dia bangga dengan pekerjaannya. Seorang dokter itu bisa menjadi dokter yang sangat sukses ketika dia bangga dengan profesi dokternya. Ya, seorang pengacara sukses seperti Hotman Paris itu dia bangga dengan profesi pengacaranya. Sehingga dia tidak menjadi orang yang rata-rata. Paham nggak maksud saya? Nah, ketika kita menjadi seorang bisnis profesional networker, ya, pebisnis jaringan yang profesional, kita harus bangga dulu nih sama pekerjaan MLM itu. Saya kalau ditanyain sama tetangga, Bu, Ibu kerjanya apa, Bu? Iya, saya MLM, Bu. MLM-nya di Basu. Jadi apalagi nih ada bapak-bapak nih yang kalau misalnya, Pak itu kopi apa Pak? Oh iya ini kopi Mintagi bisnisnya istri saya. Nggak mau ngakuin itu bisnisnya dia. Di mana letak kebanggaannya menjadi seorang pebisnis jaringan? Pebisnis jaringan itu hebat loh teman-teman. Hebat banget. Ya, di mana yang zaman sekarang modalnya hanya 100.000, 2.100.000 soliter, yang bisa ngasih kita tuh 400 juta dalam waktu 4 bulan. Kalau saya ya, di mana? Nggak ada. Ya, di luar sana, kalau mau untungnya ratusan juta, modalnya harus miliaran.
Nah, di Bakso kebalik, modalnya cuma ratusan ribu, dapatnya ratusan juta. Nah, di situ hebatnya namanya bisnis jaringan ini. Bisnis perkalian, bukan bisnis pertambahan. Ya, jadi kesalahan yang kelima itu dia adalah fokus pada penjualan pribadi, ngecer mulu, ngecer lagi tuh sabun 100.000 dapat 6, dijual satu 15.000, 20.000, ya. Kalau kayak gitu kapan mau Grandmasternya, coy? Kapan kapan mau 10.000 kiri 10.000 kanannya? Udah keburu tipes kita jualan 20.000 paket sendirian, ya nggak? Justru hebatnya Basu itu bisnis jaringannya, di mana ketika kita bekerja jor-joran, saya sampai pernah tanggal 4 sampai tanggal 5 Agustus itu nggak tidur sama sekali. Nggak tidur sama sekali, tanya aja tim. Nggak tidur sama sekali untuk menjawab prospekan calon member. Ya, itu eh, kalau kita tidak menjalankan bisnis jaringan itu secara jaringan, kita cuma konvensional, jual-jual ecer aja, ada saatnya kita merasa jenuh nanti. Capek jualan. Duh, capek jualan pasti. Tapi ketika kita ada passionnya nih, passion, bangga nih menjadi seorang pebisnis jaringan, kita tuh menjalankan bisnis itu seperti jaringan laba-laba. Satu cari dua, dua cari dua, empat cari dua, enak teman-teman jalannya. Ya, nah ngomong-ngomong nih soal passion, ya. Kalau misalnya kita nggak punya passion dalam menjalankan passion itu apa ya? Hasrat ya. Dalam sebuah pekerjaan, kita pasti akan merasa ini beban. Aduh, besok saya harus ke Bone, besok saya harus ke Bulukumba, besok saya harus ke Jakarta, itu jadi beban. Tapi ketika sudah menjadi passion, aduh besok nggak sabar deh mau ketemu teman-teman di Jakarta. Aduh besok nggak sabar deh mau ke Bulukumba yang 10 jamnya PP. Capek itu nggak akan terasa teman-teman kalau passion. Jadi kalau kita udah passion, kita tuh mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan nyawa. Itu pasti kita kasih kalau kita udah passion. Contohnya aja nih Nelson Mandela. Teman-teman tahu nggak Nelson Mandela siapa? Jawab dong di komen gitu supaya ada yang tidur lagi tuh. Masya Allah, basuh top dia udah bobo. Aduh, Bu, dasternya Bu ditutup Bu kalau bobo Bu. Aduh lucu banget. Basuh top udah pada bobo. Mana nih? Nelson Mandela, tahu nggak Nelson Mandela? Nelson Mandela itu adalah orang pertama ya, yes, pemimpin di Afrika Selatan yang punya passion bagaimana menyetarakan hak atau apartheid ya, menyamakan hak antara ras hitam dan ras kulit putih. Sehingga beliau itu dipenjara bertahun-tahun tapi tetap memegang prinsip itu sampai yang menjadi hasratnya itu menyamakan ras hitam dan putih di Afrika Selatan itu terwujud. Jadi di penjara pun nggak masalah, ya. Atau Thomas Alva Edison yang berkali-kali nyoba membuat sebuah bohlam itu gagal. Tapi kan kita nggak tahu gagal yangnya udah berapa ribu kali, berapa juta kali gagal dia menciptakannya. Tetapi yang kita tahu bohlam pada saat ini aja udah berhasil diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Kita nggak tahu ternyata laboratorium Thomas itu pernah kebakar dan dia harus memulai semuanya lagi dari nol. Gitu teman-teman. Jadi untuk sukses itu nggak bisa satu kali dua kali, satu kali ditolak baper, ya. Terus posting di FB nggak ada like, baper, ya. Teman-teman, saya menjalankan bisnis jaringan itu lucu sekali teman-teman. Kenapa? Waktu itu pertama kali saya bikin bisnis jaringan kan saya taruh tuh produk di FB saya, ya. Satu-satunya yang nge-like itu adalah suami saya. Itu juga FB-nya saya pakai sendiri gitu untuk nge-like buat ngebom like gitu. Jadi ya udahlah teman-teman, semua itu ada prosesnya kok ya. Seperti yang saya bilang tadi, akar bambu itu semakin ke dalam itu semakin kuat. Jadi kalau teman-teman tahan prosesnya, pasti teman-teman akan sukses. Beda sama orang yang nggak cuma seperti leader kembang api gitu. Dor, 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 tembak sana, tembak sini. Tapi nggak ada jaringannya, nggak kukuh jaringannya itu pasti akan sebentar, sebentar naiknya. Gitu teman-teman. Jadi prinsipnya itu semakin lama kita berproses, semakin kuat juga nanti jaringannya kita. Jangan mengharapkan hasil yang instan. Mbak, saya mau join Basu, join hari ini, besok kaya ya. Aduh,
Ngepet aja butuh usaha, Bu. Ngepet aja butuh modal, Pak. Ngepet aja butuh lilin gitu ya. Butuh lilin kan buat modal ngepet gitu. Masa kita modal 100.000 aja usaha nggak mau gitu ya. Ya, jadi jangan berharap hari ini join, besok langsung kaya ya. Semua orang juga mau. Kita hidup itu bukan drama Indosiar deh. Yang ditampar hari ini tiba-tiba besoknya udah jadi istri pengusaha. Enggak ya, tolong. Ya, apa tuh? Tolong datangi downline saya. Aduh, tolong ya. Udahlah, Mbak. Biarin aja. Udah 601 orang. Thank you semuanya. Di screenshot ya. Oke, terus selanjutnya yaitu tidak sabar dan tidak konsisten. Ya, ini sama aja tadi ya, pengen join hari ini, besok langsung kaya raya, besok langsung grandmaster. Ya, tanpa mau prosesnya. Dia nggak tahu dulu nih, proses seorang top leader itu gimana ceritanya di lapangan. Saya tuh betul-betul kemarin sempat sedih juga, mitra saya pas nganterin produk jatuh dari motor terus patah tangannya. Nah, saya bilang itu bagian dari sukses ya. Jadi semua hal yang kita rasakan yang tidak enak, telan sayang, telan sayang. Kapan diungkapkan nanti di panggung Grandmaster? Di panggung Grandmaster kita ngomong, saya nganterin produk tangan saya sampai patah gitu loh. Saya nganterin produk hujan-hujanan. Saya nganterin ini saya home sharing PP gitu, ninggalin anak berhari-hari. Saya roadshow. Itu disampaikan nanti di panggung Grandmaster. Ada tempatnya. Jangan cepat mengeluh sekarang. Banyak orang yang terlalu cepat mengasihani diri sendiri. Aduh, capek nih. Aduh, istirahat dulu lah. Mengasihani diri sendiri. Padahal kalau misalnya mau ditampar, tanya aja. Umur kalian berapa sih sekarang? Aku misalnya umur 31. Masa sih umur 31 belum berangkatin orang tua umroh satu kali pun misalnya. Tampar diri kita sendiri, pecut diri kita sendiri tuh dipecut, dicambuk. Jangan orang lain yang nyambuk kita, ayo semangat, ayo kerja, ayo promosi, jangan. Nggak akan sukses kita kayak gitu. Ya, kita yang harus memecut, mencambuk diri kita sendiri. Bangun Hamdani Said gitu ya. Bangun Siti Rahayu. Umur udah 30 sekian nih, belum umroh juga. Kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa? Kenapa Azura tuh bisa, saya nggak bisa. Azura makan nasi, saya juga makan nasi. Azura tuh cemilannya bukan beling, cemilannya masih kerupuk gitu. Sama aja sama kalian makan ikan asin lebih enak si Azura itu. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Ya, nih siapa lagi nih? Mbak Zulhijjah Odeng nih, Mbak Maria, Pak Edi Kusnadi tuh udah dipijit-pijit tuh di belakang. Sakit kepala dia udah. Ya, jadi kenapa gitu loh, orang lain bisa, kita nggak bisa. Padahal waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu sama. Ya, waktu kita sama. Saya 24 jam, teman-teman 24 jam. Nggak ada nih waktu Pak Takbir Wajo nih 3 jam sehari, saya 24 jam sehari, nggak ada. Waktu kita sama, Pak, Bu. Waktu kita 24 jam sehari, saya makan nasi, Bapak Ibu juga makan nasi. Saya minum air putih, teman-teman juga masih minum air gitu ya. Sama. Jadi jangan kitanya aja yang terlalu cepat ngasihani diri kita sendiri. Aduh, kasihan deh body gue, capek tuh 10 jam PP nggak jadi berangkat. Aduh, ini hujan nih, bentar lagi hujan nih, rintik-rintik, nanti saya demam. Gimana teman-teman bisa sukses kalau terlalu cepat mengasihani diri kita sendiri? Udah berapa banyak multi level yang diikutin? Masa bisnis 100.000 nggak bisa sukses? Jangan ngadi-ngadi. Ya, marketing plan-nya udah bagus, produknya mantep, harganya murah, nggak sukses juga. Berarti bukan salah orang lain, teman-teman. Salah kitanya yang terlalu malas. Ya, salah kitanya yang nggak mau belajar. Salah kitanya, bukan salah perusahaan, bukan salah upline, bukan salah downline, salah kitanya. Kitanya yang terlalu banyak menuntut keluar, tapi nggak pernah nuntut ke dalam. Saya gagal karena suami saya tidak mengizinkan. Saya gagal karena anak saya masih kecil. Saya nggak bisa keluar rumah. Saya gagal karena si A, si B, si C, dan si D. Padahal saya gagal karena saya yang malas belajar. Padahal Zoom-nya udah disiapin tiap malam. Saya gagal karena saya tidak mau belajar. Padahal udah dijelasin sama upline ratusan kali, ribuan kali marketing plan-nya apa. Saya gagal karena saya nggak mau membaca. Saya gagal karena saya tidak mau prospek.
Saya gagal karena saya. Bukan karena upline saya yang tidak menemani saya. Bukan karena upline saya nggak nyetok produk buat saya. Bukan karena upline saya nggak ngasih promo. Bukan karena upline saya nggak ngasih limpahan. Enggak, salahnya saya. Gitu, teman-teman. Ya, kitanya aja ya benar. Kitanya perlu dimanja. Ya, nggak ada orang manja yang sukses. Gimana ya? Raffi Ahmad aja suksesnya capek, Pak. Apalagi kita. Ya, anak presiden aja masih jualan martabak, apalagi kita anak siapa gitu ya. Artis papan atas aja masih kerja, apalagi kita artis papan bawang, ya nggak? Ya, jadi kita itu perintis, bukan pewaris. Yang mungkin hari ini ada dapat warisan hektar-hektaran tanah, bolehlah santai-santuy. Lah kalau di zaman sekarang umur 40 belum bisa berangkatin orang tua umroh tuh malu. Malunya bukan ke orang lain, malu sama diri sendiri. Tuh saya 40 tahun ngapain aja sih? Masa sih ngumpulin duit 30 juta saya nggak bisa buat berangkatin orang tua saya umroh? Ya, ketampar deh. Soalnya saya juga sering nampar diri saya sendiri begitu. Ya, saya nggak butuh upline untuk memecut. Azura, ayo bangun, ayo home sharing, ayo prospek, ayo roadshow, nggak ada. Ya, bahkan top leader Maharani itu yang kayak, Zura, lu nggak capek apa? Baru pulang dari Thailand langsung terbang ke Luwu, baru ke Bulukumba lagi, besok ke Bone lagi, terus ke Jakarta lagi. Enggak, saya bilang enggak, saya nggak capek karena passion saya di situ. Ya, oke, kesalahan yang ketujuh adalah tidak memiliki mentor. Mentor itu maksudnya adalah orang yang kita bisa konsultasi. Ya, orang yang bersedia gitu loh, mau mendengar segala keluh kesah kita, orang yang bersedia memikirkan bagaimana solusi dari semua permasalahan kita di jaringan. Pokoknya orang yang siap begitu ya, 24 jam menemani kita. Nah, cari orang begitu teman-teman. Kalau upline-nya teman-teman nggak bisa, cari lagi upline di atasnya. Itu nggak bisa, gali lagi ke atasnya. Sampai top leader yang di atas itu mau nemenin kalian dan itu bisa jadi mentor. Jadi, jangan pindah jaringan. Salah kalau kalian, ih upline saya nggak membina saya pindah jaringan aja deh. Itu salah. Harusnya nyari yang di atas, nyari lagi yang di atas, nyari lagi yang di atas, sampai ketemu orang yang mau benar-benar mementori kita. Tapi teman-teman satu syaratnya, kalau udah dimentori jangan baper. Kan pasti ditegur tuh, lah kamu, jangan gitu kamu harusnya begini lah. Baper, aduh, upline saya nggak tahu sih, itu jauh. Jangan baper. Buang baper itu jauh-jauh, karena orang sukses itu nggak ada orang yang baperan sukses. Oke, udah ya tadi ya 4 pondasi, 7 kesalahan tadi udah. Coba Pak di next. Ya Allah ini udah jam 9.30 ya. Oke, di sini next Pak. Kita lihat gambar orang mancing. Nah, sekarang teman-teman coba jawab. Kenapa 3 orang bapak-bapak ini nih mancing nih, dia hanya mendapatkan ikan yang kecil. Bahkan sudah menanti lama tapi nggak dapat apa-apa. Ayo jawab di kolom komentar. Mancingnya di empang. Ada lagi? Mancingnya di pinggir aja, nggak pakai ilmu, umpannya kecil. Oke, karena nggak sabar, salah target. Pancingnya cuma satu, umpannya nggak menarik, airnya dangkal. Oke, teman-teman, ini sebenarnya tips ya, di luar tadi yang pondasi. Dan juga 7 kesalahan, ini cuma tips sebagai penutup. Di kolam yang nggak ada ikan. Oke, teman-teman. Mancingnya di kolam yang tenang, umpannya nggak tepat. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Nah, bapak 3 orang ini dapatnya ikan kecil-kecil karena dia itu mancingnya di mungkin ini kayaknya tempatnya di sungai ya, sungainya kecil. Terus juga ini gampang diakses orang lain. Gampang diakses orang lain sehingga ikan-ikannya itu udah pada diambil sama orang lain. Udah pada dijaring sama orang lain gitu loh. Ikan di situ ikannya kecil-kecil. Makanya kalau dapat pun ikannya juga kecil gitu ya. Karena udah pada diambilin ataupun memang ya, situasi di situ lingkungannya tidak mendukung untuk ikan besar hidup. Oke? Nah, kalau saya tanya lagi kepada teman-teman, di mana mereka harusnya mancing supaya dapat ikan yang lebih besar?
Yuk, jawab di kolom komentar. Di laut. Di laut. Oke. Sip. Benar ya. Oke, Pak. Di next, Pak. Masya Allah, Pak Job. Bolehkah di next slide-nya? Iya, ini lagi dipencet untuk nge-next, tapi belum kepencet. Di laut yang dalam, bener banget ya. Nah, nih ada oomnya Pak Job tuh dapat ikan yang gede tuh ya. Nah, mereka ini kalau mau dapat ikan-ikan yang gede ya, itu harus berani melaut, teman-teman. Ya, sepengetahuan saya, melaut itu tidak hanya bisa cuma satu malam pulang pergi, habis itu paginya balik, nggak seperti itu tuh ikannya dikit. Tapi kalau mau dapat ikan tuna yang gede-gede tuh, itu harus berhari-hari di laut. Ya, berhari-hari di laut tentunya. Yang tadi satunya bapak-bapak 3 orang itu pakai modalnya cuma umpan yang kecil, ya mungkin cacing-cacing yang didapat di sana aja ya diumpanin terus berharap dapat ikan yang besar itu tidak mungkin. Jadi kalau teman-teman sama halnya di bisnis jaringan, paham ya? Maksud saya, yes, resikonya juga benar. Kalau yang tadi nggak ada resiko, mancing-mancing pinggir sungai aja nggak ada resiko. Tapi kalau misalnya di laut itu ombaknya gede, belum badainya, belum lagi yang lain-lain, resikonya besar teman-teman. Karena di tengah samudra, di tengah laut. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan ikan yang besar dan ikan yang banyak, harus berani cari tempat atau kolam yang juga punya banyak ikan dan teman-teman harus memodali itu. Ya. Jadi modal itu tidak hanya stok produk. No, ya. Tiket pesawat kita ke sana kemari, biaya bus kita ke sana kemari, roadshow, bensin dan segala macam, nginep di hotel segala macam, itu adalah modal kita. Kalau teman-teman berani memodali itu, teman-teman berani ngambil resiko itu, berani keluar dari zona nyaman, roadshow, saya yakin, saya sangat yakin, teman-teman udah jadi master 5 bulan, 4 bulan aja di Basu. Kenapa? Karena itu hal yang pertama saya lakukan. Mungkin teman-teman lihat tadi video edifikasi itu, di bulan pertama Agustus itu saya udah terbang dari Sulawesi ke Riau. Itu saya bikin acara di 2 tempat, itu di Pekanbaru dan di Rokan Hilir. Itu bener-bener pulangnya itu kita pesawat itu transit 2 kali ya. Jadi aku ke Kuala Lumpur dulu ketemu orang tua, baru lanjut ke Riau. Itu kan tiket pesawatnya juga lumayan, hotel juga lumayan. Saya itu nggak hanya di Pekanbaru, malah ke kampungnya lagi di Rokan Hilir itu. Pulangnya itu mobil kita tuh hampir kepleset berapa kali karena hujan keras dan petir nyambar-nyambar. Jadi gitu teman-teman, kalau mau resiko, mau menghadapi resiko yang besar, mau memodali sesuatu itu, ya ke laut lepas harus ada kapal loh, nggak bisa pakai sampan-sampan kecil. Jadi harus ada modal dan harus berani ngambil resiko. Baru jaringannya akan bisa berkembang atau besar. Oke, kita next Pak. Jika ingin mendapatkan ikan yang banyak dan besar-besar, harus berani memodali kapal dan mau mengambil risiko ke tengah laut. Yes, tadi saya sudah katakan. Oke, next. Jadi teman-teman, bakso itu masih sangat baru. Ya, grand launching aja belum. Grand launching nanti bulan Desember. So, make your friend every day. Yang perlu teman-teman tahu, bangganya kita nih sebagai penduduk Indonesia. Jika diukur nih Sabang sampai Merauke, ya, itu sama luasnya dengan satu benua Eropa. Bedanya apa? Kalau di benua Eropa, kita ke setiap negara itu, kita harus pakai paspor. Cop paspor, ya, harus cop paspor, ya. Misalnya dari Jerman ke Belanda harus cek paspor. Belanda ke Bulgaria harus cek paspor. Ke Austria harus cek paspor. Nah, luar biasanya Indonesia yang segede ini dari Sabang sampai Merauke, kita bisa kemana-mana tanpa cek paspor. Ya, ya, bener ya, luar biasa kan kita yang tinggal di Indonesia. Mama saya dan ayah saya warga negara Malaysia. Jumlah penduduk warga negara Malaysia itu semuanya ya nih ya, satu Malaysia itu dibandingkan satu Jawa Timur kalah teman-teman, kalah
Makanya banyakin bermain itu yang banyak penduduknya juga seperti Pulau Jawa itu pasti banyak closingan karena banyak manusianya ya, banyak manusianya di situ. Gitu teman-teman. Jadi make your friend every day. Next, karena penduduk Indonesia di tahun 2023 tercatat sebanyak 278 juta 278,8 juta jiwa. Jadi banyak banget ya. Bayangin nggak usah 10%, 1% aja masuk di jaringannya kita itu udah berapa? Udah 2 juta orang ya. Jadi fokus aja memperbesar jaringan, memperbanyak teman. Oke, udah mau jam segini. Next aja langsung, Pak. Oke, sekarang gini teman-teman. Ke kita, teman-teman pasti tahu naik motor kan? Atau naik mobil, pasti tahu kan? Aku cepet-cepet aja ya, karena waktunya udah ini banget. Ketika kita naik motor atau naik mobil, ketika kita berada di jalan lurus, kita pakai gigi 4, misalnya kita pakai gigi 3, bener nggak? Gigi 3 atau gigi 4 ketika jalanan lurus. Tapi ketika mulai mendaki, kita pakai gigi 1. Kita ganti gigi 1, ya. Bener nggak? Atau ganti gigi 2. Supaya apa? Supaya powerfulnya, tenaganya nambah. Supaya tenaganya nambah, akhirnya bisa mendaki. Apa kabar ketika kita berada di jalur lurus, kemudian kita mendaki dan kita tidak ganti gigi? Ya, pakai metik nggak pakai gigi? Pakai, Pak. Pakai. Kan ada tuh D1, D2, NR. Ada giginya pakai metik. Soalnya saya pakai mobil metik juga. Ya, kalau motor saya nggak tahu ya. Tapi kalau mobil ada, tetap ada D1, D2, NR gitu ada. Jadi, apa kabar ketika kita jalannya lurus, terus mendaki, kita nggak ganti gigi? Mundur, coy. Mundur. Ya nggak? Pasti mundur. Ya, jadi teman-teman, ketika ini di dalam bisnis ya, ketika kita sebelum COVID kemarin, ekonomi kita fine-fine aja. Ekonomi kita, bisnis kita baik-baik aja. Ya, tetapi kemudian dihadapkan dengan COVID. Ya, kalau kita nggak ganti gigi, kita bisa mati di tempat, teman-teman. Makanya di waktu zaman COVID itu banyak banget yang bunuh diri. Karena nggak siap menerima perubahan itu, nggak ganti gigi. Nah, teman-teman, ini udah November nih. Ntar lagi Desember. Nggak tahu lagi 2024. Teman-teman semua siap nggak ganti gigi? Ya, jadi kalau ditanyain sama yang lain-lain tuh trainingnya Azura isinya apa sih? Trainingnya Azura tuh isinya ganti gigi gitu ya. Ya, jadi ganti gigi. Kita ganti gigi 2024 semuanya sepakat kita semua ganti gigi. Apa aja yang harus diganti? Oke, next Pak. Next aja sampai terakhir. Anak gue udah mau bobo. Ya, yang pertama adalah ganti rasa malas, buang prasangka negatif, perbaiki trauma, healingin traumanya, di multi level lama, dibasuh nggak ada yang seperti itu. Bapernya ditinggalin, ganti gigi, jangan gengsian lagi, jangan malu lagi, ditolak kita nggak akan hilang muka, nggak mungkin ya kita nolak, kita prospek orang terus ditolak, terus muka kita hilang satu, tangan kita hilang satu kan kagak. Ya, ego kita lebih diluaskan teman-teman. Banyak kan yang berhenti di bisnis jaringan itu bukan karena nggak mampu prospek nggak apa, tapi karena permasalahan hati gitu, masalah hati sama upline, masalah hati sama downline. Makanya egonya harus diluaskan, toleransinya harus diperluas lagi. Kemudian insecure, nggak pede, zona nyaman dan lain-lain. So next Pak, slow speed more power ya. Jadi nggak apa-apa kita slow speed dulu untuk ganti gigi, tapi ketika kita udah ganti gigi, kita more powerful, lebih kuat, dan lebih mengali lipat gandakan kekuatan kita, teman-teman. Ketika kita sudah punya banyak mitra yang banyak-banyak, dan harus improving skill, meningkatkan skill, ya. Jadi jangan tahun ini nggak punya skill, tahun depan nggak punya skill juga. Harus ada skillnya, public speakingnya harus ditambah, ikut les, kursus, apapun itu. Oke, teman-teman. Malam hari ini terima kasih semuanya. Saya tutup dengan sebuah video. Mungkin ini bisa membuat semangat lagi teman-teman semua. Silakan ditonton. Kamu saat ini, pada momen ini adalah orang gagal. Nikmatilah, karena besok kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Kamu akan melihat dirimu sendiri, seseorang yang memiliki mimpi besar dan sukses.
Bayangkan bila Soekarno takut mendeklarasikan kemerdekaan di tengah tekanan penjajah, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Bayangkan bila William Tanujaya tidak pernah mencoba ratusan kali menawarkan e-commerce-nya kepada pemilik modal, maka Tokopedia tidak pernah ada. Bayangkan bila supir ojek online mundur ketika ribuan transportasi konvensional terus berdemo dan merusak, maka kita tidak bisa lagi menikmati Gojek dan Grab. Kamu ingin berhasil? Kamu sendiri yang memilih akan berhasil atau tidak. Bila kamu yakin akan berhasil, tidak satu orang pun dapat menghentikan kamu. Mereka bilang, kamu tidak akan berhasil. Mereka bilang itu karena mereka berpikir seperti kebanyakan orang. Jangan pedulikan omongan mereka. Tetap lakukan yang kamu yakini. Kamu harus ingat, kamu bukan mereka. Kamu istimewa. Kamu adalah orang yang menginspirasi mereka. Kamu tahu di luar sana, hanya 1% yang konsisten berolahraga dan mendapatkan tubuh yang ideal. Hanya 1% yang konsisten latihan bermain musik dan menjadi musisi profesional. Dan hanya 1% yang latihan bermain game dan menjadi gamer kelas dunia. Apakah kamu ingin menjadi 99% kebanyakan orang atau menjadi 1%? Bila kamu ingin menjadi kebanyakan orang, maka tutup video ini dan pergilah bersenang-senang. Bila ingin menjadi 1%, mulai detik ini kamu harus berubah. Tidak ada jalan yang mulus untuk berhasil. Kamu akan jatuh puluhan kali, ratusan kali, atau ribuan kali. Tetapi yakinlah, kegagalan itu tidak permanen. Bangkit dan coba lagi. Lalu pada saat itu kamu akan menjadi jauh lebih kuat, lebih bijak, hingga kamu tidak diberi kesempatan lagi untuk gagal. Kamu tahu, kebanyakan orang tidak mencapai mimpinya karena berhenti berusaha. Kebanyakan orang tidak mencapai mimpinya karena mereka menyerah. Kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah kita berhenti di tengah jalan. Mereka bilang, ini mimpi saya dan saya dapatkan bagaimanapun caranya. Saya akan belajar dari kesalahan. Saya terus bekerja. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Saya akan bekerja cerdas. Dan saya tidak akan menyerah hingga mimpi saya menjadi kenyataan. Inilah bedanya seseorang yang sukses dan seorang pecundang. Gagal itu adalah bagian dari kesuksesan. Kamu harus berani gagal dan terus berusaha hingga tubuhmu, pikiranmu tidak mengizinkan lagi untuk gagal. Kegagalan membuat kamu lebih bijak dan membuat kamu belajar. Karena dari kegagalan itu, kamu dapat pelajaran yang berharga yang membuat kamu tidak ingin mengulangi kegagalan yang sama. Pada akhirnya, hanya kesuksesan di depan mata. Oke Pak, di next. Oke teman-teman, inilah penghujung dari acara kita malam hari ini. Terima kasih semuanya telah bergabung dan bertahan ya, 500 orang luar biasa. Kita kayak OPP ya Pak ya, kita jadi kayak training ya, tapi via online ya. Terima kasih semuanya.
Mungkin teman-teman jika berkenan kita boleh menyambung tali silaturahmi, tidak perlu pinjam 100 tapi boleh dong follow di FB saya Azura binti Adnan, di Instagram Azura Basu, TikTok juga Azura Basu, dan itu juga ada email saya buat teman-teman untuk komunikasi lebih lanjut, silaturahmi lebih lanjut, boleh follow Instagram dan FB saya. Salam kenal buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kesinggung ataupun kata-kata yang salah, mohon maaf, itu datangnya dari saya. Jika ada yang baik-baik, itu datangnya dari Pak Job. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basu berkeamanan selalu, Basu milik kita bersama. Wow, luar biasa. Malam hari ini saya pun harus apa namanya, harus menunda untuk berangkat ke belakang gitu dari tadi seperti itu. Saya rasa sepertinya malam hari ini semua kayak diobok-obok gitu kan. Luar biasa sekali Bu Azura dengan materinya pada malam hari ini. Sekian lama mungkin berbicara sedikit gitu loh tentang apa yang pernah saya dapatkan dan lain-lain, tapi malam hari ini saya mendapatkan sesuatu pancaran yang lebih luar biasa lagi. Yang sepakat dengan bahasa saya, coba silakan Anda ketik angka 999 memberikan dukungan kepada Bu Azura bahwa memang hari ini apa yang beliau sampaikan itu pasti sangat bermanfaat bagi kita untuk menjalankan bisnis bakso kita ke depan. Ini luar biasa sekali. Jujur, wow. Saya katakan, Pak, kita foto bersama, Pak. oh ya boleh. Kita foto bersama. Sebentar. Nah, ini fotonya. Di screenshot nanti. Tadi udah di screenshot. Udah di screenshot? Ya. Ya, malam hari ini jujur sangat rugi sekali kepada teman-teman yang tidak menghadiri acara kita pada malam hari ini. Karena banyak sekali materi yang mungkin hari ini menggugah diri kita untuk ke depan. Tentunya kita akan melakukan hal yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tidak ada kata kegagalan dalam video terakhir tadi yang disampaikan. Bahwa itu adalah sebuah proses kesuksesan kita. Tidak akan pernah orang apa namanya tidak menjadi sukses kalau dia tidak mau berhenti, kalau bukan keputusannya untuk dia berhenti sendiri. Jadi pada malam hari ini begitu berharga ilmu yang kita dapatkan, sekali lagi luar biasa kepada Bu Azura gitu kan. Mungkin tidak bosan-bosannya, mungkin nanti ke depan kita akan meminta waktunya lagi untuk memberikan pancaran sinar yang lebih terang lagi untuk perjalanan kita nanti di Basu. Luar biasa sekali. Yang sepakat dengan kayak saya, sekali lagi silahkan Anda ketik lagi dengan angka 999. Ini luar biasa terima kasih sekali. semuanya. Ya, Bu Azura, Anda juga tadi mendengar beliau bahwa memang membatasi jamnya karena memang ada sebuah kewajiban utama beliau sebagai seorang ibu rumah tangga. Hari ini anaknya sudah harus tidur, dia katakan, tetapi masih siap untuk berbagi ilmu kepada kita. Hanya doa yang bisa kita berikan. Berkah buat dia dan sukses selalu buatnya. Dan timnya tentunya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal. Tentunya apa yang kita pelajari pada malam hari ini akan menjadi sebuah contoh dan akan menjadi sebuah pegangan kita untuk lakukan ke depannya untuk lebih baik lagi. Buang minder Anda, buang rasa ego Anda, seperti yang dikatakan tadi, kegagalan-kegagalan yang tadi yang menyebabkan orang gagal dalam sebuah bisnis, karena banyak hal yang mungkin terjadi seperti itu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini memberikan suatu hal yang lebih baik nanti ke depannya. Terima kasih untuk semua.